Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini lupa dengan tujuan Tuhan ciptakan kita itu sebagai apa. Karena banyak aktivitas, karena banyak kita melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan dan lain sebagainya, kehidupan, situasi, kondisi seringkali mempengaruhi kita. Kita lupa dengan tujuan Tuhan. Karena kita fokus dengan diri sendiri, kita fokus dengan ego kita sendiri, kita fokus dengan kebutuhan kita sendiri, sampai kita ini melupakan yang sejati, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang seringkali dikuasai oleh emosinya dan amarahnya, bahkan sama pasangan pun ribut, berantem, gegeran. Ini tidak di mana-mana loh kejadian ini terjadi. Nggak suku manapun juga, nggak di dalam negeri atau di luar negeri. Semua seringkali dikuasai oleh ego, hawa nafsu, amarah, sampai membenci saudaranya. Bahkan pasangan hidupnya pun dibenci begitu rupa, sehingga sampai ngambil keputusan, sampai bercerai dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita lupa bahwa kita ini dipanggil untuk melakukan apa? Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau nih ya suka berantem dengan orang, engkau suka merendahkan orang lain, suka memaki orang lain, suka mencibir orang lain, suka memperlakukan buruk orang lain, sebenarnya engkau ini nggak kenal Tuhan yang sejati. Mungkin fisikmu bisa ibadah di gereja, mungkin kau punya agama Kristen, mungkin terlibat pelayanan, mungkin ikut ibadah onsite dan online, tapi sejatinya engkau gak kenal Tuhan dalam hidupmu. Tidak heran nih mulutnya jahat, kelakuannya busuk, sikapnya jelek, suka ribut, suka berantem, suka merendahkan orang lain, dan merasa dirinya benar, dirinya hebat, dirinya di atas rata-rata, sehingga berhak melakukan apapun terhadap orang yang tidak sukai. Kalau kita sudah seperti itu, artinya kita harus bertobat dan sadar diri balik sama Tuhan. Kita harus ngerti firman dan kebenaran. Coba kita akan lihat Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-36 saja kita mulai. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini orang-orang Farisi tanya sama Yesus. Tetapi Yesus jawabnya, ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Tapi ada hukum yang kedua yang seringkali orang lupa. Kita harus belajar ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, dengan hukum yang pertama tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap hatimu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kan tidak gampang mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita diperlakukan buruk orang lain? Bagaimana kita mengasihi pasangan kita dengan setulus hati? Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa mengasihi pasanganmu, engkau akan selalu merendahkan dia, selalu menuduh dan menyalahkan. Engkau bisa rajin ibadah, ikut kebaktian, punya gelar hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi gembala, jadi jemaat biasa, jadi diaken, jadi majelis. Tapi kalau kau nggak ngerti hukum yang kedua ini, mengasihi sesamamu seperti manusia seperti dirimu sendiri, engkau akan suka menuduh, nyakitin pasanganmu. Mentang-mentang dia jadi pasangan hidupmu, kamu bisa katakan sembarangan, engkau tidak melakukan hukum yang kedua. Kalau engkau nggak ngerti hukum yang kedua, ya nggak mungkin engkau menghidupin hukum yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana mungkin kalau kerjaan kita hanya merendahkan dan nyakitin orang lain, ribut, gegeran, dan berantem dengan orang lain. Artinya kan kita ini hidup penuh kepalsuan, hidup hanya fokus pada diri sendiri, hidup pada ngikutin ego dan hawa nafsu saja. Tidak heran orang-orang yang model seperti ini selalu bikin trouble di mana-mana. Orang yang ngerti Tuhan dan kenal Tuhan, yang ngalami Tuhan, tidak mungkin membenci sesamanya, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau kenal Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasihan? Bahkan Yesus sendiri ngelihat beberapa kali perempuan yang berzina pun dia nggak tuduh, nggak hakimi kok. Yang suaminya banyak pun dia nggak hakimi kok. Tapi kita seringkali menuduh dan menghakimi orang lain.
Apalagi dengan pasangan hidupmu, kalau engkau suka merendahkan, nyakitin, melukai, engkau nyakitin hati Tuhan. Tuhan kirim pasangan hidupmu, engkau harus setia, mencintai dan mengasihi, menikmatin semua kelemahan dan kekurangannya. Bukan untuk kamu caci maki dan kamu rendahkan. Saya nggak habis pikir sampai orang itu ngambil keputusan untuk cerai. Dia nggak ngerti hukum yang pertama dan terutama, dan nggak ngerti hukum yang kedua. Bagaimana mungkin orang yang dulunya dia ngambil keputusan untuk menikah, dulunya dia ngambil keputusan untuk tunangan, pacaran, dan memberi hati dan hidupnya untuk menikah, tiba-tiba di tengah jalan, karena satu dan lain hal, tiba-tiba marah, benci, kesel, jengkel, kecewa, dan sakit hati, tidak mau mengampuni, dan tiba-tiba memutuskan untuk pisah. Engkau nggak ngerti hukum yang pertama dan terutama. Kalau engkau ngasihi Tuhan, engkau akan ngasihi loh, terutama pasanganmu. Engkau akan berkati, mendoakan mereka loh. Jadi saya berdoa, kita ini jadi Kristen yang sejati, yang hidupin kebenaran firman Tuhan. Benar-benar real, penuh kasih. Bukan mengasihi orang yang baik dengan kita. Semua orang juga bisa lakukan. Orang berdosa, orang dunia, nah kenal Tuhan pun bisa lakukan. Mengasihi orang yang baik dengan kita. Justru kita ini menghidupin kebenaran firman Tuhan. Ketika ada orang yang menyakitin, melukai, mengkhianatin, kita tidak benci, tapi memiliki kasih yang mengampuni. Berapa banyak orang ditipu dengan perasaannya. Karena merasa dilukai dan disakitin, dia membenci begitu rupa. Mata hatinya dibutakan dengan emosi dan amarah. Itu bukti engkau gak kenal Tuhan. Makanya tidak heran ya, orang yang membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak mungkin orang model kayak begini mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di Matius juga dijelaskan, kalau engkau membenci sesamamu dan engkau gak mengampuni, Bapamu di surga pun tidak mengampuni. Kita Matius jelaskan. 1 Yohanes 1 ayat yang 1 Yohanes 3 yang ke-15 katakan, barang siapa membenci sesamanya adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada pengampunan bagi orang seperti ini. Karena apa? Ternyata melanggar hukum yang kedua. Karena kita disuruh mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, termasuk yang mengecewakan, termasuk yang menyakitin, termasuk yang melukai, termasuk yang bencekno, termasuk yang nyebelin dan lain sebagainya. Saya punya teman-teman dekat dan mereka benar-benar disakitin oleh kelakuan pasangan hidupnya. Ternyata mereka memilih menghidupin kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada orang-orang kayak begini ini akan menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan dan akan menikmati segera pemulihan. Tapi ada orang-orang tertentu yang ngakunya Kristen susah mengampuni orang lain. Saya nggak habis pikir kenapa mereka bisa susah mengampuni dan tetap membenci, penuh amarah, begitu rupa, penuh dendam dan sakit hati. Apakah nggak pernah baca ayat ini? Bahwa kita disuruh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa membenci diri kita sendiri? Bagaimana kita mau melukai diri kita sendiri? Karena hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak akan bisa mengasihi sesama manusia kalau kita nggak kenal Tuhan, nggak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau engkau hari ini masih simpan dendam, kesel, jengkel, marah, tapi kamu rajin ibadah, ibadahmu itu penuh kepalsuan, menipu. Engkau tipu dirimu sendiri, tipu keluargamu, tipu orang lain, tipu pendetamu, bahkan engkau tipu Tuhan. Karena apa? Dengan beribadah kamu pikir kelihatan baik, kelihatan suci, kelihatan benar, tapi hatimu penuh dengan jengkel, benci, dan dendam, penuh amarah dengan sesamamu. Artinya engkau hari ini perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak bisa mengampuni pasanganmu, engkau nggak bisa mengampuni orang lain, engkau masih tetap membenci, penuh dendam, artinya engkau belum hidup di dalam kebenaran. Hari ini kita belajar ini supaya kita ngerti hidup benar menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah sering kali bahas masalah ini. Bapak Ibu, kita ini hidup, tidak semua orang akan senang dengan sikap kita loh. Tuhan pun yang sebagai Tuhan saja sampai hari ini banyak yang membencinya, apalagi kita manusia yang penuh kekurangan. Hidup kita nggak bisa nyenengin semua orang. Hidup kita juga nggak bisa menjadi orang yang bisa
membuat orang lain bahagia, membuat orang lain happy. Tidak semuanya bisa senang dengan hidup kita. Tapi kita bisa ngatur hidup kita sekalipun kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan dan menyakitkan. Sekalipun itu pasanganmu, kita memiliki respon yang benar karena kita ngerti kebenaran. Kita bisa jagain hati kita sendiri. Bapak Ibu, bahagia itu keputusan hati kita. Sekalipun kau menghadapi masalah yang ruwet, masalah yang rumit, nyakitin dan melukai, kau bisa tersenyum loh. Itu pilihan. Mengampuni juga pilihan hidupmu. Engkau bisa marah, emosi, benci, dan dendam, pingin balas perlakuan buruk orang lain, atau engkau bisa pilih tersenyum dan mengampuninya. Semuanya adalah pilihan hidup kita. Tapi kita bisa memilih untuk melakukan yang benar seperti yang Tuhan mau. Kekristenan kita ini harus real, jadi kehidupan sehari-hari yang dinikmatin banyak orang. Kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan malah berkelakuan, bertindak persis seperti orang dunia. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini mata hati kita disingkapkan kebenaran, sehingga kita bisa memilih melakukan kebenaran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang-orang yang gampang tersinggung dan gampang marah. Gampang emosian dan pingin meledak-ledak. Coba belajar baca ayat ini loh. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Ini harus jadi kehidupan, praktek hidup dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ketemu dengan orang-orang yang bencana dan ngeselin. Di Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Galatia 5 ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini rangkumannya dari seluruh hukum Taurat ini adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Engkau jadi orang Kristen, tapi penuh kebencian, gampang rendahin orang lain, mencibir sesamamu, orang yang kamu pandang rendah, kamu bisa anggap sepele, perlakuanmu buruk dengan orang lain. Engkau tidak hidupin kebenaran firman Tuhan. Hidupmu penuh kepalsuan, munafik, menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Dengan engkau beragama, dengan engkau beribadah, tapi hatimu penuh kebusukan dan kebejatan. Dan hari ini harus ambil keputusan untuk bertobat Bapak Ibu. Terutama orang yang simpan kepahitan, benci dan dendam dengan pasangannya karena pasangannya selingkuh mungkin. Pasangannya punya wanita sundal, pergi ke pelacuran, atau istrinya kabur dengan laki-laki lain. Engkau gak boleh taruh kebencian. Engkau mungkin pernah dihianatin orang, dikecewakan oleh hamba Tuhan, dikecewakan oleh gembalamu, dikecewakan oleh saudaramu atau orang tuamu. Engkau gak boleh taruh kebencian. Engkau justru harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya, engkau tidak boleh menaruh kebencian dalam hal apapun. Orang dunia berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tetapi kita yang kenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, kita harus ketika ada orang membenci, justru kita harus mengasihi. Kitab Amsal katakan, kalau seterumu lapar, kasih makan kok. Itu loh yang memusuhin kamu tuh loh. Mengalami kelaparan, berkati. Bapak Ibu punya kesel jengkel sama orang lain sampai hari ini. Kalau perlu diatangin, beli kue, beli makanan kesukaannya dia. Atau engkau ketemu dengan orang yang menyebalkan, kelakuannya busuk dan jahat dalam hidupmu. Kalau engkau berpapasan, kasih senyum, bilang, God bless you, Tuhan memberkatimu. Atau apapun lah kata-kata yang manis. Kasih senyuman yang terbaik. Kita nggak bisa melakukan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Justru ketika ada orang yang membenci, kita memberkati. Ketika ada orang yang menyakitin, kita mendoakan supaya dia dijamah Tuhan. Bapak Ibu, cukup kenapa kita harus berdiam diri, tidak melakukan pembalasan? Kalau posisimu benar di hadapan Tuhan, engkau diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, disuruh mendoakan, suruh memberkati, supaya orang yang membencimu dan melakukan kejahatan terhadapmu itu gak kena hukuman, justru dia diselamatkan, diubahkan hidupnya. Karena apa? Karena engkau hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang menjadi pembelamu.
Tapi banyak orang yang ngakunya Kristen seringkali pingin balas dendam, pingin membenci, pingin melakukan hal yang lebih buruk. Mulutnya jahat, penuh kedengkian. Hari ini belum bertobat balik sama Tuhan. Kita ini sampai hari ini dipercayakan hidup sama Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita hidupin kebenaran ini. Jangan sampai kita ini hidup sekedar beragama Kristen, kelakuan kita bejat, busuk, dan jahat di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar memberkati. Sekarang kita buka di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini penting nih mengasihi ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesamanya. Pasti cepat melepaskan pengampunan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tidak mau nyakitin hati Tuhan. Karena mau hidupin kebenaran firman Tuhan. Orang bisa datang ibadah, kasih korban persembahan, kasih persepuluhan, kasih buah sulung mungkin. Berkatin pendeta. Tapi hatimu penuh kepahitan, kebencian, dan kedengkian. Percuma dan sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau bisa rajin berdoa dan berpuasa, tapi hatimu penuh kebencian. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di kitab Matius katakan kalau mempersembahkan korban, dan kau ingat terhadap sesamamu, artinya engkau baru berantem, jengkel, kesel, tinggalkan persembahanmu. Percuma kamu memberikan persembahan. Percuma kamu ke gereja tapi kamu masih simpen kesel dengan sesamamu, tadi baru ribut, gegeran, gontok-gontokan, marah. Mungkin dengan istrimu, mungkin dengan suamimu. Tinggalkan dulu, percuma kamu ibadah. Beresin dulu. Tuhan lebih senang ngelihat hidup kita itu benar di hadapannya daripada sekedar kita melakukan rutinitas agamawi. Tuhan lebih senang melihat kedalaman batin kita ini didapatin benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan daripada sekedar kita hidup beragama, tapi kelakuan kita bejat, busuk, jahat, penuh kebencian, memandang sinis dengan orang lain. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin dia merasa diberkati dan merasa kaya, tapi seringkali memandang sinis ketika melihat seseorang gak diberkati. Mungkin gak pakai barang bagus, gak pakai mobil bagus. Loh, dipikir dia siapa? Wong berkat itu datangnya dari Tuhan. Dia bisa memandang sinis orang lain. Dan dia orang-orang kayak begini ya, tidak ada kasih di dalam hatinya. Dia pingin orang lain fokus pada dirinya sendiri, merasa dia hebat, merasa dia kaya. Dia merasa punya kuasa dan lain sebagainya. Anak Tuhan itu seringkali jadi batu sandungan. Orang Kristen itu seringkali jadi batu sandungan karena apa? Sikap, tindakan, perbuatan, dan kelakuannya. Sering sinis dengan orang. Sering ketus dengan orang. Mulutnya sering merendahkan. Apalagi kalau hidupnya dipenuhi kebencian, sakit hati. Bagaimana mungkin bisa jadi berkat? Bagaimana dia bisa angkat tangan di waktu ibadah dan nyembah Tuhan, bahwa Tuhan segala-galanya, bisa nangis? Bohong, palsu itu. Apalagi yang terlibat pelayanan, kalau engkau masih kesel dengan orang, urusanmu dengan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan kok. Ini hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua ini harus jadi praktek hidup ini. Bukan sekedar jadi ingatan, slogan, dan lain sebagainya. Hidup kita akan memberi dampak bagi banyak orang. Coba lihat di sekitarmu, kalau ada orang susah, kamu peduli apa enggak? Engkau bisa makan mewah di restoran, tapi tetanggamu, saudaramu, orang tuamu kamu urusin dengan baik apa tidak? Saudaramu membayar sekolah susah, tapi kamu setiap hari makan di restoran foya-foya, jalan sana jalan sini. Kamu benar punya kasih apa tidak? Bagi para gembala, bagi para hamba Tuhan, engkau bisa hidup mewah di gereja, beli barang-barang mahal di gereja untuk keperluan gereja, ibadah. Tapi jemaatmu yang melarat miskin diurusin sama, dikasih makan apa tidak? Ini kan kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita nggak peduli? Kau nggak ngurusin orang tuamu, nggak peduli dengan saudaramu, apalagi kau benci, apalagi pasangan hidupmu, istri dan suamimu kamu benci.
Bagaimana mungkin engkau ini menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Nipu, bohong, hidup penuh kepalsuan. Hari ini kita mesti belajar nyenengin hati Tuhan. Hidup kita ini harus berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang palsu lagi. Ini sudah akhir zaman. Kita mau ngejar apa? Dipuji orang, diakuin orang, terkenal, hebat. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya. Kita bisa kelihatan hebat, terlihat kaya, tapi kita nggak peduli dengan sesama kita. Kita nggak peduli dengan keluarga kita. Bahkan kita hidup penuh kebencian. Perlu dipertanyakan ini. Makanya saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang sudah diberkati di gereja, tapi engkau memutuskan untuk hidup cerai. Bahkan jengkel marah dengan pasanganmu. Bagaimana mungkin kamu bisa nyembah Tuhan kalau kamu dengan pasanganmu penuh kebencian dan memutuskan cerai? Bagaimana mungkin? Bukankah itu hanya Kristen penuh kepalsuan? Justru karena kita ngerti kebenaran, kita harus belajar mengampuni loh. Bukankah ada rumusnya mengampuni itu? 77 kali 7. Saya pernah bahas ini. Cari judul khotbahnya, saya lupa apa. Kita tiap 2 menit sekali harus mengampuni orang yang sama kesalahannya, yang kelakuannya sama, harus mengampuni. Artinya tidak boleh ada kebencian dalam diri kita. Banyak orang Kristen kok masih jengkel, marah. Nah, kalau kamu ketemu dengan orang yang menjengkelkan, apalagi pasangan hidup menjengkelkan, kita yang ngerti firman hari ini, yang ngerti kebenaran, yang ngerti hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan ngerti hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita harus dengan roh lemah lembut membimbing orang yang belum rohani itu. Bukan dengan marah, bukan dengan merendahkan, bukan dengan menyakitin, bukan dengan melukai. Berapa banyak suami-suami atau istri-istri ketika pasangannya bikin kesalahan, dicaci maki, direndahkan, dikata-katain. Kamu pikir kamu jadi berkat? Malah bikin kepahitan pasangan hidupmu. Dengerin baik-baik. Suami istri yang di dalam Tuhan. Pasanganmu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendampingi hidupmu loh. Dia adalah pewaris kasih karunia Tuhan. Istrimu adalah pewaris kasih karunia Tuhan. Dan suami engkau adalah imam, raja, dan nabi loh. Tapi kalau hubungan suami istri isinya caci maki, marah, saling menyalahkan, saling merendahkan, kamu tidak menghormati Tuhan. Kamu bisa beragama Kristen tapi kelakuanmu persis seperti orang dunia, bahkan mirip setan. Tidak heran hidupmu tidak jadi berkat. Anak-anakmu berangsak, anak-anakmu berantakan, kelakuannya busuk, kelakuannya jelek, dan jadi batu sandungan di mana-mana. Kekristenan yang sejati menghidupin firman kok. Praktek hidup firman 24 jam sehari. Hidup ini yang Tuhan percayakan hari ini hanya untuk nyenengin Dia, bukan yang lain. Bukan untuk memuaskan ego dan hawa nafsu kita. Bukan fokus pada diri kita sendiri. Tapi fokus pada perasaan Tuhan. Bapak Ibu, ikut Tuhan seringkali kita harus belajar mematikan segala sesuatu dalam diri kita kok. Kadang ngalah, harus ngalah. Dan ngalah itu buat orang-orang yang angkuh dan sombong tidak gampang gitu. Makanya selama 2021-22 saya ngomong pikul salib sangkal diri. Supaya tahun ini kita bisa menikmati berkat dan kelimpahan anugerah dan promosi yang datangnya dari Tuhan. Saya berdoa orang-orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Engkau sudah mendengarkan di atas setengah tahun, pasti hidupmu berubah dan engkau ngalami banyak hal yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sudah rajin dengerin khotbah tapi tidak berubah, perlu dipertanyakan itu. Sebenarnya kamu ini sungguh-sungguh cinta Tuhan apa tidak? Karena orang yang mencintai Tuhan, dia menjaga perasaan Tuhan. Dia tidak mau bertindak sembarangan, dia tidak mau bertindak sembrono. Dia pingin nyenengin hati Tuhan. Tuhan yang jadi utama dalam hidupnya. Tuhan yang harus dimuliakan, Tuhan yang harus ditinggikan, Tuhan yang harus diagungkan. Tapi hari ini banyak orang mengagungkan emosi dan amarahnya. Sampai balas dendam, melakukan kejahatan. Itu Kristen bodoh. Kristen daging. Fisiknya ibadah di gereja. Kelakuannya bejat ngikutin pimpinan iblis. Saya berdoa tambah hari tambah jadi orang Kristen yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan itu melihat Kristus manifestasi dalam tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Oh, kalau kita ini berbuat jahat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang dunia kan sama. Ketika dia diajak ribut, tambah berantem, tambah seneng itu. Ketika diperlakukan jahat orang lain, dia pingin memperlakukan jahat orang lain.
Kalau orang baik, dia baik, normal, semua juga bisa lakukan. Orang dunia, ketika disakitin, dia pingin menyakitin balik. Itu prinsip iblis yang seringkali dipakai oleh orang Kristen untuk balas dendam, dan itu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bisa rajin ibadah, ikut pelayan dan lain sebagainya, kelakuanmu seperti itu, suatu hari engkau akan ditolak Tuhan. Dengerin baik-baik. Kita hari ini kenal Tuhan, pengen nyenengin hati Tuhan. Ujungnya kita pengen didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan yang lain. Belajar nih, hari ini jagain sikap kita, perlakuan kita, tindakan kita terhadap orang-orang di sekitar hidup kita. Seperti apa? Kita memperlakukan orang lain seperti apa? Coba kita mau belajar mengkoreksi. Terutama kau memperlakukan pasangan hidupmu seperti apa? Beberapa hari yang lalu kan saya udah kasih kesaksian. Ketika engkau sakit, orang yang paling peduli dan orang yang paling mengerti melayani adalah pasangan hidupmu. Makanya cintai, kasihi, hormati pasangan hidupmu. Bukan malah dianiaya, bukan malah dikata-katain, direndahkan. Jahat kelakuanmu di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar jadi orang yang berbeda. Mengasihi pasangan hidup kita, kita cintai tambah hari tambah mesra. Karena dia adalah orang yang spesial yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak kalau pasangan saya belum bertobat? Doain, puasain, nangis sama Tuhan. Jerit sama Tuhan. Tangisanmu akan didengar Tuhan kok. Kalau engkau memiliki pasangan yang hari ini belum bertobat, yang masih berzina, nikah siri, pergi ke wanita sundal, ke pelacuran, nangis sama Tuhan. Bukan malah dibenci. Bukan malah dikata-katain jahat. Lakukan yang terbaik buat pasanganmu. Doakan dia, tangisin dia di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Hari ini kita mau praktek hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana Pak kalau saya memiliki orang tua yang jahat? Doain, kasihin. Jangan kurang ajar sama orang tua. Kau kurang ajar sama orang tua, hidupmu susah dan kau akan mati muda. Bagaimana dengan saudara-saudara yang jahat? Berkati mereka. Doakan. Nggak perlu taruh benci dan dendam. Sama bosmu, sama temanmu, sama siapapun yang menyakiti dan melukai, tidak perlu taruh benci dan dendam. Karena hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu mengasihi bukan orang yang baik saja loh. Ngasih yang bejat kelakuannya, yang nyakitin, yang melukai, yang mengkhianatin, yang buruk, yang jelek. Kita harus tetap mengasihi. Itu hukum yang kedua, tidak bisa dibatalkan lagi. Bapak Ibu ingin belajar seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, disingkat dalam 2 hal ini kok. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Praktek hidupnya sekarang seperti apa kita? Benar nggak kita bisa mengasihi? Melepaskan pengampunan, memberkati. Kadang secara daging kita terpancing untuk marah, tapi tidak ada gunanya marah. Amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Justru membuat mulutmu jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Kita mau belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun. Tuhan yang kita senangkan. Lewat apa? Sikap tindakanmu, kelakuanmu. Persembahkan tubuh kita ini loh. Roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi korban. Persembahan yang kudus dan berkenan dan hidup di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kita mau pakai seluruh hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan jadi batu sandungan. Bukan menjadi orang yang bikin trouble di mana-mana. Bapak Ibu, kalau engkau suka bikin trouble di mana-mana, perlu dicek tuh isi hatimu itu isinya apa. Kebencian, kepahitan, sakit hati, atau dendam. Makanya ada orang-orang yang pernah disakitin, dilukai, pernah dibully, pernah punya trauma masa lalu, selalu bikin trouble di mana-mana. Bereskan. Kalau engkau perlu konseling, minta konseling sama gembalamu. Mungkin engkau bisa DM atau chat saya, pasti saya balas. Perlu temuin gembala, minta dikonselingin. Ada orang-orang yang dipenuhi dengan kepahitan, benci, dan dendam begitu rupa. Kebencian dan dendammu hanya membuat engkau binasa loh. Engkau harus melepaskan pengampunan di hadapan Tuhan. Engkau mesti beres hatimu. Engkau mesti berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan masa lalumu, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan. Hidupmu akan penuh kebahagiaan. Ada orang-orang yang pernah dilukai di masa lalu. Ada orang-orang yang pernah mengalami kepahitan di masa lalu. Hidupnya begitu pahit. Dia selalu pingin mahitin orang lain.
Bisa jadi dia jadi gampang orang yang tersinggung, penuh emosi, amarah, gampang meledak. Coba koreksi sampai kedalaman batinmu. Kalau belum benar, belum ada yang beres, ada yang belum beres, diberesin dulu di hadapan Tuhan. Tuhan akan bawa hidupmu mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan akan bawa kamu mengalami promosi dan peninggian. Tuhan mau bawa hidup kita tambah hari tambah naik. Menikmatin semua kasih karunia berkat Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, jangan sampai ada kebencian. Tuhan ciptakan kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Pakai mulutmu untuk memuji, menguatkan, meneguhkan, mendoakan, dan memberkati banyak orang. Kita nggak dipanggil untuk merendahkan, mencaci, melukai orang lain. Kalau engkau ingin hidupmu bahagia, belajar memberkati dengan mulutmu, tindakanmu, dan ucapanmu. Engkau akan menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Amin. Saya mau pakai sisa hidup saya yang Tuhan percayakan jadi berkat. Saya komitmen dengan istri saya. Kita mau nyenengin hati Tuhan saja. Kita nggak mau fokus pada diri kita sendiri. Kita nggak mau fokus pada ego dan perasaan kita sendiri. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita mau berkatin banyak orang. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini membuatmu merdeka dari kepahitan, sakit hati, dan luka batin di masa lalu. Engkau bisa jadi orang yang gampang memaafkan kesalahan dan kelemahan orang lain. Tambah hari engkau mencintai pasanganmu. Bapak Ibu, tambah hari saya mencintai pasangan saya, mencintai istri saya. Mencintai istri saya seperti diri saya sendiri. Saya berdoa, apa yang saya alami, Bapak Ibu juga alami. Hidupmu tambah hari tambah diberkati Tuhan. Tambah dijadikan berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami meteraikan dengan darah anak domba nempel dalam hati kami, terpahat dalam lubuk batin kami, firman jadi kehidupan. Kamu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang Tuhan berkati mereka pun di mana mereka berada. Apa saja mereka kerjakan, Tuhan berkati. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah anggota air. Bagi orang yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru secara ilahi mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Diproteksi, jagai, lindungi oleh darah anak domba Allah. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Bagimu saja kemuliaan. Bawa terus hidup kami ini, supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Berkatin firman-Mu. Menjamah dan merubah banyak orang dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say I love you.
I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada pengurapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendono motoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente begede mata. Inno motoko rono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana matekene betebe. Imekere betebe bekene bebebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon. Come breathe upon me.
breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore.